Bismillahirrahmanirrahim. Fayati bikulli kalimatin aqiba faraghihi minha. Fayati, maka mendatangkan, ya, mendatangkan atau mengikuti, ya, orang yang mendengar azan bikulli kalimatin, pada tiap-tiap kalimat, aqiba yang mengiringi, faraghihi selesainya orang berazan, minha daripadanya, dari azannya. Hatta fit tarji'i, hatta fit tarji'i, sehingga sampai pada berulang-ulang. Wa illam yasma'hu, sekalipun dia tidak mendengarnya seluruhnya. Walau sami'a, dan sekiranya mendengar, ya, orang yang mendengarkan azan, ba'dul adhani, sebagian dari azannya, ajaba, maka dia menjawab, fihi, pada ba'dul adhani, wa fima, dan menjawab pula pada apa-apa lam yasma'hu, yang dia tidak mendengarnya. Masih terkait dengan azan. Kita mendengar azan sambil jalan. Mungkin kita sedang dalam perjalanan, ya, dengar azan dari satu masjid atau satu mushola. Nah, itu kita jawab. Menjawabnya, ya, tiap kalimat yang diungkapkan oleh muadzin kita jawab. Diungkapkan lagi kita jawab. Sampai suara itu tidak terdengar oleh kita. Lalu di satu masjid, karena sudah lewat jalan nggak kedengeran. Di masjid lain, ya, ada yang lagi adzan pula, ya. Adzannya lebih dulu dari masjid yang pertama kita lewat. Berarti adzan di masjid yang lain, dia mengulangi bacaan adzan pada masjid yang sudah kita lewati. Nah, sekalipun seperti itu, ya, upayakan oleh kita, kita jawab lagi. Kita menjawab lagi. Ya, di sini hatta fit tarji'i, sekalipun berulang-ulang. Ya. Kemudian lewat lagi, belah onoan, ada adzan lagi. Ya. Ya, adzan lagi, telat juga dia, sambung lagi aja. Wa illam yasma'hu, sekalipun suaranya sayup-sayup, nggak kedengeran seluruhnya, tapi kita perlu jawab. Ya. Seandainya didengarnya sebagian dari adzannya, ya jawab sebagian yang kita dengar. Wa bima lam yasma'hu, dan apa-apa yang kita tidak mendengarnya, kalau memang masih bisa terjawab, jawab. Walau tarattaba al-muadzinuna, walau tarattaba, sekalipun berulang-ulang, al-muadzinuna, orang-orang yang berazan, ajabal kullu, maka jawablah seluruhnya. Walau ba'da salatihi, sekalipun sesudah salatnya dia, yakni salatnya orang yang mendengar azan. Jadi kita udah salat, ya. Salat sunnah udah rapi, di sini udah azan, kita sudah rapi salat sunnah qobliyah. Ada suara azan yang kedengeran oleh kita sayup-sayup dari tempat lain, kita boleh menjawab, sekalipun kita posisinya di tempat ini. Atau kita bubar sholat, jalan naik motor, masjid lain ada yang baru azan, ya. Mungkin karena ada taklim, ya. Ada pengajian isya, ya, sampai lewat isya, ya. Atau misalnya pengajian ibu-ibu biasanya zuhur, ya, pas giliran ceramah maulid, penceramahnya terlalu bersemangat, ya, sampai lewat waktu setengah jam dari waktu zuhur atau waktu asar, ya. Terus bapak-bapak pada nungguin, kan biasanya begitu tuh modelnya tuh, ya. Bapak-bapak pada nungguin aja, ya, nunggu bubarnya jamaah ibu-ibu, baru kemudian bapak-bapak masuk adzan. Nah, kalau kita misalnya sudah sholat di tempat lain, kita baru dengar adzan di tempat ini, kita sambil lewat, maka tetap kita disunnatkan untuk menjawab. Wa yukrahu tarku ijabatil awal,
dan dimakruhkan meninggalkan menjawab muadzin yang pertama. Jadi yang pertama kali berazan sekalipun suaranya lebih jauh dari tempat sholat kita yang terdekat, maka sunnahnya kita tetap harus menjawab. Jadi kita dengar suara adzan yang pertama, disitulah kita disunatkan untuk menjawab. Wa taqta'u dan wa yaqta'u dan putus lil ijabati untuk menjawab, artinya boleh tidak menjawab adzan siapa? Al-qira'ata sebab sedang membaca Al-Qur'an, wa dzikra dan sebab sedang berzikir, wa du'a dan sebab sedang berdoa. Orang boleh meninggalkan menjawab adzan kalau lagi baca Quran atau lagi zikir atau lagi doa. Nah, kalau baca Qurannya sudah selesai, adzannya belum selesai, rapi shadaqallahul azim, langsung jawab adzan. Atau zikir dan doanya sudah selesai, orang adzannya belum selesai, maka kita lanjutkan jawab adzan. Wa tukrahu dan dimakruhkan limujami'in wa qadi hajatin, makruh menjawab adzan mujami'. Ya, mujami' itu orang jima. Ya. Lagi hubungan sebadan suami istri, dengar adzan, ya. Ya. Nah, orang adzan Allahu Akbar, dia lagi kerja tuh Allahu Akbar, itu nggak boleh. Itu makna jima' ya, sesungguhnya. Ya, tapi ya nggak mungkin kali ya, nggak kedengeran kali kalau lagi begitu ya. Atau setidaknya dia punya hadas jima', maknanya begitu. Ya. Dia punya hadas jima', dengar adzan dia belum wudu, maka tukrahu, makruh menjawab. Wa qadi hajatin dan orang sedang qadi hajat, sedang duduk jongkok di kloset, dengar adzan dia jawab, itu makruh. Bal tujibani, tetapi boleh menjawab kedua-duanya, yaitu al-mujami' wa qadil hajat ba'dal faraghi, sesudah selesai dari pekerjaannya. Kamu shalla, seperti orang yang sedang salat, in qarubal faslu, apabila masih dekat pisahnya antara adzan dengan pekerjaan dirinya, ya. Yakni belum lama pisahnya antara adzan dengan pekerjaan dia, ya. Semisal zikir tadi, ya. Zikir rapi belum selesai, zikir selesai, adzan belum selesai, waktunya belum lama pisahnya, maka boleh untuk menjawabnya. Atau orang qadhi hajat, ya, sedang BAB, begitu rapi udah cebok, ya, muadzin tinggal terakhir Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu dia kalau sudah naik dari hammam, dari kamar mandi, itu boleh jawab. Sudah itu lanjut dengan doa sesudah adzan. La liman bihammamin, tidak makruh bagi orang yang sedang berada di hammam, kamar mandi, tetapi tidak sedang dalam kondisi qadhi hajat. Waman, dan tidak makruh pula orang badanahu, ya, yang badannya ma'ada famihi, yang selain daripada mulutnya najisun, ada najis. Tidak makruh, ya, orang sedang di kamar mandi tetapi dia tidak sedang qadhi hajat, atau orang yang badannya ada kotoran selain dari mulutnya yang kotor dari najis. Wa in wajada ma yatatahharu bihi, sekalipun dia mendapati
ya apa-apa yang bisa untuk membersihkan dari kotorannya. Jadi boleh ya sedang di kamar mandi tapi tidak sedang jongkok di kloset. Ya. Boleh misalnya badan ada kotoran, mungkin bekas kencing yang ciprat ke badannya, ke pakaiannya, ya belum sempat bersuci, dia boleh menjawab adzan. Berarti intinya orang yang tidak punya wudu sekalipun boleh menjawab adzan. Illa fi hayya alatin. Ya. Jawaban adzan itu sama, ya, orang menjawab adzan sama jawabannya, illa fi hayya alatin, kecuali pada kalimat hayya alat, ya. Yaitu hayya alas salah dan hayya alal falah. Fayuhawqilu al-mujibu, fayuhayqilu, maka membaca hauqalah al-mujibu, yaitu orang yang menjawabnya. Ay yaqulu fiha, yakni mengucapkan orang yang menjawab adzan fiha pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, kecuali atas kehendak Allah, zat yang maha tinggi lagi maha luhur. Ai yakni la tuhawwalu la tuhawwalu, tidak ada yang mampu menyingkirkan, ya. Ya, kalau bahasa pesantren, ora ana sing mampu sapa kang gawe rekodaya. Enggak tahu rekodaya itu apa. Ya, tidak ada yang mampu menyelesaikan, tidak ada yang mampu menyingkirkan an maksiatillahi, dari berbuat maksiat kepada Allah, illa, kecuali bihi, padanya. Jadi makna la haula, ya, tidak ada daya untuk bisa meninggalkan maksiat kecuali atas kehendak Allah. Maknanya begitu. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan ala ta'atihi, untuk taat ibadah kepada Allah, illa, kecuali bima'unatihi, atas pertolongan Allah. Jadi makna la haula wala quwata illa billahil azim, itu tidak ada daya yang mampu untuk mencegah orang berbuat maksiat, dan tidak ada kekuatan orang yang mampu melaksanakan ibadah kecuali kedua-duanya atas kehendak Allah. Berarti kita berbuat baik seperti ini ya atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kehendak Allah, tidak ada pertolongan Allah, nggak akan mungkin kita bisa sampai melakukan hal-hal yang seperti ini. Wa yusaddiqu, dan membenarkan, ya, saddaqa yusaddiqu, ay yaqulu, yakni orang yang mendengar azan mengucapkan sodakta wa barorta marrotaini, 2 kali. Ini azan subuh pastinya, ya. As-salatu khairum minan naum, sodakta wa barorta, wa ana ala dzalika minasy syahidin. Sodakta, benar kamu, wa barorta, dan ya benar kamu. Ai sirta, ya. Ai sirta, yakni jadilah kamu dza birrun, ya, jadilah kamu dza birrun, orang yang membawa kebaikan. Ai khairin kasirin, dza birrin, dza birrin, orang yang membawa kebaikan. Ai khairin kasirin, yaitu kebaikan yang banyak. In sawwaba, in sawwaba, apabila dibacakan azan atau dikumandangkan azan tentang taswib, yaitu penawaran pahala, ya. As-salatu khairum minan naum, itu kan menawarkan pahala. Salat itu lebih baik daripada tidur. Jangan salah paham, ntar pahamnya ntar salat tuh kunaon-naon gitu.
Iya, itu orang Sunda itu. The salat the kunaon-naon. As-salatu khairum minan naum. Hampir mirip tuh. Lagi-lagi rada ngantuk. Kalau kata orang Jawa, sing salat sing nom-nom gitu. Yang salat yang muda-muda, yang tua tidur. Ata bitaswibi, ata datang orang yang menjawab, orang yang melaksanakan adzan bitaswibi dengan kalimat taswib fi subhi pada salat subuh. Jadi ketika muadzin baca as-salatu khairum minan naum, kita menjawabnya sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Wa yaqulu, dan mengucapkan si mujib, orang yang menjawabnya, kalimatail iqamati, pada dua kalimat iqamat, aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Kalau dikumandangkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, kata kita aqamahallahu wa adamaha, ya. Ada yang membacanya wa adamaha ma damatis samawati wal ardu. Di sini aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Aqamahallahu, semoga Allah melanggengkan, ya, ha akan salat, wa adamaha, dan Allah mendawamkan pula, ya. Langgeng dawam ya sama. Aqamaha, semoga Allah menegakkan akan salat, wa adamaha, dan melanggengkan salat itu, ya. Wa ja'alani, dan jadikanlah aku ya Allah min salihi ahliha, termasuk orang yang rajin, ya, melaksanakan ibadah salat. Dikomatkan kadang-kadang begitu, ya. Kalau dikomat itu, kalau sudah qad qamatis shalah, di bahasa saya mah wajib bangun, ya. Kan kita duduk nih habis salat qobliyah, ya. Terus kan dikumandangkan, ya, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Batasannya qad qamatis shalah, itu kita sudah berdiri. Jadi pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita sudah berdiri. Qad qamatis shalah, membangun barisan sambil mengucapkan kalimat adamahallahu, ya, aqamahallahu wa adamaha, ya, wa ja'alani min salihi ahliha. Ada biasa baca itu enggak? Ya. Enggak. Saya biasanya bacanya aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Ya, itu dulu diajarin dari masih kecil begitu. Ya. Qomat harus lebih cepat daripada adzan, ya. Tapi kalau di posisi bacanya boleh panjang, boleh. Allahu akbar harus pendek. Asyhadu an la ilaha illallah, boleh, ya. Ya, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, boleh, ya. Tapi tidak sepanjang ketika kita sedang beradzan. Begitu, Pak. Apanya itu? Adzan. Nah, adzan itu sunnahnya tengok-tengok. Tapi kalau qomat enggak. Ya. Adzan itu kan panggilan ke seluruh penjuru. Karena itu hayya 'alas shalah, nengok kanan. Hayya 'alas shalah, nengok kanan. Hayya 'alal falah, nengok kiri. Hayya 'alal falah, nengok kiri. Pelajarannya kan waktu yang lalu, ya, minggu yang lalu. Nah, itu pertama karena memang pada zaman itu belum ada alat suara sehingga supaya didengar, ya. Adzannya juga di atas menara, ya. Nah, bagaimana sekarang sudah ada speaker,
sekalipun sudah ada speaker. Ini saya baca di antaranya di kitab Misbahul Dhalam, ya, karangan orang ulama Indonesia, ulama Bekasi, saya Muhajirin. Itu sekalipun sudah ada speaker, boleh tidak meninggalkan kesunahan. Jangan ninggalkan kesunahan. Jadi sekalipun ada speaker, ya, kalau speakernya dipegang enak, hayya 'alas shalah, speakernya ngikut, ya. Tapi kalau speakernya dicantelin, hayya 'alas shalah, suaranya hilang. Itu, ya. Jadi boleh nengok, boleh tidak. Kalau nengok tetap ada kesunahan, ya, dalam adzan. Dalam iqamat nggak ada tengok, karena yang dipanggil orang yang sudah ada di dalam musalla atau dalam masjid. Gitu, itu bedanya. Baik. Wa yusannu wa sunnah, dan disunatkan likullin, pada tiap-tiap orang, pada tiap-tiap orang yang menjawab, min muadzinin, dari orang yang beradzan, muqimin, orang yang mukim, wasami'ihima, dan orang yang mendengarkannya pada adzan dan iqamat, ayyusalliya, untuk bersolawat, wa yusallima, dan bersalam, ala nabiyyi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da faraghihima, sesudah selesainya dari adzan dan iqamat. Ai ba'da faraghi kullim minhuma, yaitu sesudah selesai tiap-tiap satu dari kedua pekerjaan. Intala, apabila panjang, faslun, pisah, apabila lama jaraknya, faslun, dan terpisah, bainahuma, pada keduanya. Wa illa, dan apabila tidak, fayakmi, maka cukup lahuma, bagi keduanya, du'aun wahidun, doa dalam satu kalimat. Jadi ada bersolawat kepada Nabi, ya. Yang saya pahami, sesudah selesai adzan, kita jawab adzan selesai, ada doa sesudah adzan. Maka dalam doa sesudah adzan ditutup dengan kalimat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, misalnya gitu. Baik itu yang mukim atau yang mendengarkan, ya, dalam perjalanan. Summa yaqulu, kemudian mengucapkan, ya, kullun, tiap-tiap mereka, minhum, dari mereka, rafi'an yadaihi, dengan mengangkat kedua tangannya, ya. Jadi orang yang dengar adzan tadi, ya, mengangkat kedua tangannya dengan berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, Allahumma rabba hadhihi da'wata, ay al-adhani wal iqamati ila akhirih. Kita baca doa, ya, doa sesudah adzan. Tatammuhu, tatammatuhu, sempurnanya, atau tatmatuhu, atau tatammatuhu, sempurnanya. Sempurnanya itu doa sudah adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma, ya Allah, rabb hadhihi ad-da'wati, Tuhan pemilik ini doa, yakni adzan dan iqamat, pemilik dua panggilan, ya, at-tamati, yang sempurna, was salatil qa'imati, dan salawat yang tetap tegak, ya, ati, ya, semoga engkau datangkan, ya, salawat itu Muhammad, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al wasilata, sebagai wasilah, wal fadilata, dan sebagai karunia, wa ba'azhu, dan semoga engkau mengangkat Nabi maqaman, pada tempat mahmudan, yang tertinggi, alladzi wa'adtahu, yang engkau telah janjikan, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak pernah mengingkari janji. Itu doa sesudah adzan.
Wal wasilatu, dan wasilah itu dia adalah a'la darajatin fil jannati. Ya Allah, datangkanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Artinya ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad derajat yang tinggi, yaitu surga yang paling tinggi. Wal maqamul mahmudu, dan maqam mahmud, maqaman mahmuda, maqamus syafaati adalah kedudukan syafaat fi faslil qada'i yaumal qiyamati, di dalam memutuskan hukum-hukum, ya, memutuskan ketentuan hukum bagi manusia pada hari kiamat, yaitu datangkan kepada Nabi wasilah yaitu surga, dan fadilah yaitu syafaat Nabi untuk umatnya. Dikit lagi habisin ya. Ya, boleh. Ya. Pahala, ya. Kita mendengarkan azan di rumah. Kita berangkat sholat. Tapi belum wudu lagi. Itu perjalanan kita itu ada pahalanya, Ustaz. Kita wudu dari rumah, ya, dengan belum wudu di rumah karena mau wudu di musola, maka pahalanya lebih besar sudah punya wudu dari rumah, ya. Nah, dari rumah ini nggak wudu karena pingin jawab adzan, sebab sudah adzan, ya. Nah, urusan jawab adzan dengan urusan wudu nanti di terakhir ini ada. Ya, misalnya saya lagi wudu pas adzan, mana nih yang harus saya kerjakan? Ya kan? Ya, bagusnya wudu dulu. Ya, wudu dulu begitu. Jadi urusan orang berangkat sholat sudah wudu dari rumah dengan belum wudu, jalannya pahalanya lebih besar yang sudah wudu. Demikian. Ya. Nah. Kita sholat di masjid, menunggu waktu Jumat, berangkatnya pagi. Kemudian sesudah itu kita tadarus, ya, sesudah sholat tadarus. Maka bertadaruslah dengan suara sir. Bacalah Qur'anmu di saat ada orang yang sholat, bacalah dengan bacaan yang sir, supaya tidak mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat. Begitu. Kalau dia tetap baca jahar, kemudian orang yang sholat terganggu, itu timbang menimbang, bisa jadi dia kena dosa karena mengganggu orang yang sholat, sementara gangguannya sedang baca Al-Quran. Ini terkait dengan orang lain, urusan ibadah, itu kalau mengganggu orang lain tetap aja kena dosa. Itu makanya saya kadang-kadang misalnya acara maulid, kan bagus tuh acara maulid, ya. Tapi di jalanan, nutup jalan. Ya, acara maulid isinya ceramah, baca Quran, baca maulid, pahala enggak? Pahala, ibadah enggak? Ibadah. Tapi ganggunya orang lewat ini dosa enggak? Nah, itu timbang-timbangnya begitu. Nah, sama kayak kita baca Quran, ya, di masjid. Kita baca kenceng karena kita punya kenikmatan sendiri kalau baca kenceng, tapi ganggu orang lain. Padahal sama-sama membutuhkan untuk ibadah. Tuh, gitu, ya. Macam kemarin saya giliran ngaji subuh di belakang masjid Harapan, belakang rumah sakit Harapan kita. Udah agak telat berangkat, lewat jalan Andong ada orang hajatan. Dibuang, muter jalan kecil, nyari jalan dulu, belum subuh lagi, ya. Begitu keluar, udah di belakang Harapan kita ada Porkabi bikin acara gede-gedean, tutup lagi, muter lagi. Saya lewat jalan Arido tuh yang Ustadz Fahrul Razi itu muter-muter ke sana, ya Allah tuh. Nah, ini contoh. Jadi upayakan kita jangan ganggu orang lain sekalipun kita ibadah. Ya, jangan menang sendiri, kan sama-sama ibadah nih, ya. Macam orang baca riwayat maulid jelegar-jelegur sampai tengah malam gitu, kan ibadah tuh, tapi kan ganggu orang yang mau istirahat. Nah, nanti diponis
Orang yang nggak seneng denger sholawat kafir. Ini bukan urusan nggak demen denger, urusannya waktunya buat istirahat. Demikian Pak. Baik. Ya. Ngaji pakai speaker, nyetel kaset, baca Quran setel kaset. Iya. Ya. Terus maksudnya kita bagaimana sikap kita? Kalau tadi langsung Ustaz, maksudnya itu. Kalau tadi kan langsung tuh. Oh, masih nyambung sama pertanyaan. Kalau tadi langsung. Di masjid putar pakai kaset. Kalau jamaah sudah banyak yang datang, matiin. Ya, kalau belum banyak yang datang, bunyiin. Pertanda sudah dekat masuk waktu. Kalau sudah banyak datang, matiin. Ya. Atau setidaknya kecilin supaya tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Begitu. Ya. Saya pikir bagaimana hukumnya kita dengerin ya baca Quran pakai kaset. Sekalipun baca Quran pakai kaset, tetap yang dibaca Quran wajib kita dengerin. Sama juga adzan di TV bagaimana tuh? Wajib jawab nggak? Jawab karena suaranya sama adzan juga. Itu ya. Baik. Mana tadi ini? Dikit lagi masalahnya. Wa yusannu ay yaqula ba'da adzanil maghribi, dan disunatkan sesudah adzan maghrib orang mengucapkan kalimat Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Ya, dulu di TV-TV ada ini, enggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Enggak ada sekarang, enggak ada adzan maghrib di TV. Ada, tapi doa begini enggak ada. Dulu ingat saya di RCTI ada ini. Allahumma ya Allah, hadza ini iqbalu lailika adalah permulaan dari malammu, wa idbaru naharika dan penutup dari siangmu, wa aswatu du'atika dan ini adalah suara-suara panggilanmu, faghfirli maka ampunilah aku. Ya. Ini harusnya dibaca oleh kita ya. Sesudah selesai doa adzan kita baca Allahumma ya, hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli ya, faghfirli maka ampuni aku. Itu sunnah. Wa tusannu sholatu 'alan nabiyyi qabla al-iqamati, dan disunatkan bersalawat kepada nabi sebelum iqamat. Ma qalahu an-Nawawi, sebagaimana pendapatnya oleh Imam Nawawi fi syarhil wasiti, dalam syarah al-wasit. Wa'tamadahu, dan menguatkan akan pendapat Imam Nawawi syekhuna guru kita Ibnu Ziyadin, yaitu Imam Ibnu Ziyad. Wa qala, dan berkata Imam Ibnu Ziyad, ama qablal adhani falam ara fi dzalika syai'an, adapun sebelum adzan aku tidak melihat hal seperti itu, tidak melihat ada yang baca sholawat. Wa qala Syekhul Kabiru, dan berkata Imam Syekh Al-Kabir yaitu Imam Al-Bakri, annaha tusannu qablahuma, bahwasanya disunatkan sebelum keduanya. Sunnah bersolawat sebelum adzan dan sebelum iqamat. Wala yusannu Muhammadun Rasulullah, dan tidak disunatkan dalam salawatnya ditambahkan Muhammadur Rasulullah ba'dahuma, pada keduanya. Qala Ar-Rawyani, berkata Imam Royani fil Bahri, di dalam kitab Al-Bahr, yustajabbu, disunatkan ayyaqra'a, agar membaca bainal adhani wal iqamati, antara adzan dan iqamat, ayatul kursi, ayat kursi. Li khabarin, karena keterangan hadis, innaman qara'a dzalika bainal adhani wal iqamati lam yuktab alaihi ma bainas salataini. Sesungguhnya orang yang membaca ya, hal itu, yaitu membaca ayat kursi bainal adzan wal iqamat, antara adzan dan iqamat, lam yuktab, maka tidak dicatat alaihi baginya, ma dosa-dosa bainas salataini, antara dua salat. Pertama, masalah adzan dan iqamat. Sebagian ulama mengatakan sebelum iqamat baca sholawat dulu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Diawali dari baca salawat. Kata Imam siapa tadi? Kata salah seorang dari imam mengatakan, aku nggak dengar kalau di antaranya Imam Ziyad, Ibnu Ziyad. Ya, aku tidak dengar kalau sebelum adzan itu ada perintah bersolawat. Ya. Tapi kata Imam Al-Bakri, disunatkan sebelum adzan bersolawat dan sebelum iqamat bersolawat. Maka ada yang mengawalinya dengan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Baru Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi itu berarti adzannya telat dari awal waktu karena dibaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau mau salawatnya aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu sunnah. Hah? Ini 3 menit mau waktu itu 3 menit kita udah salawat itu. Tapi habis itu langsung salat, waktunya belum masuk. Salawatnya belum masuk waktu salat. Berarti salawatnya sebelum adzan. Salawat itu belum ada, tapi waktu adzan belum masuk. Sholat Jumatan maksudnya kok baca itu ya. Sholat Jumatan baca sebelum mimbar naik terus baca itu. Bukan, ini urusan adzan iqamat, belum sholat Jumat ini. Ini urusan adzan dan iqamat. Iya, ini beda ini pendapatnya. Beda. Ini Ustaz ya. Ini waktu masih ada 3 menit lagi mau masuk. Ya. Kita udah sholat, udah anak bersolawat. Ah. Udah solawat, tapi langsung adzan. Pokoknya begitu masuk waktu tweet Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, gitu. Jangan sholawatannya sebelum tweet. Ntar sebelum tweet kita udah sholawatan, tweetnya masih lama lagi. Tuh orang ngapain sholawatan sekali doang. Itu. Jadi jangan putus antara sholawat kemudian adzan. Ya sudah, tunggu aja sudah masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu baru kemudian sholawat dan adzan. Sunnahnya begitu, Pak. Kita di sini memang 4 menit mau udah adzan. 4 menit sebelum waktunya. Iya, sebelum waktunya. Udah adzan. Udah adzan gitu. Ya kalau adzan selain maghrib lah, kalau adzan maghrib orang pada puasa. Dia adzan maghrib belum masuk waktunya, orang alhamdulillah minum dah, ya. Akhirnya batal puasanya. Itu maka beradzanlah sesudah yakin masuk waktu sholat. Nah ini kaitan dengan sholawat duduk di antara 2 khutbah barangkali yang dimaksud. Bukan sebelum itu kan, sebelum naik kan semuanya baca itu. Oh. Baru aja. Itu sholawat untuk menaikkan khatib ke atas mimbar, ya. Itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya. Ini bukan perintahnya bersolawat, tapi bacaan solawatnya. Beda, ya. Kalau innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu perintah sholatnya, perintah solawatnya ayatnya itu. Bacaan solawatnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Ini dikit lagi. Ya. Membacakan namanya itu nggak perlu lagi sebelum aja. Gak usah, takut kelamaan waktunya. Maka langsung saja bersolawat. Ya. Far'un, cabang. Afta al-Bulqini membuat berfatwa Imam al-Bulqini fi man waqafa faraghuhu minal wudu'i, bagi orang yang berbarengan dalam berwudu
faraghal muadzini, yang bersamaan dengan selesainya orang berazan. Ini tadi yang ditanyakan ya. Kita lagi wudu ya, pas orang lagi azan. Bi annahu, dengan bahwasanya dia ya'ti melaksanakan, mengerjakan bidzikril wudu'i, dengan zikirnya wudu terlebih dahulu. Li annahu lil ibadati, karena itu adalah untuk ibadah ya, allati faragha minha, yang dia telah selesai dari melaksanakan ibadah wudu. Summa bidzikril adani, kemudian baru berzikir tentang bacaan adzan. Qala, berkata Imam Al-Bulqini, wa hasanu ayyatiya bi syahadatayil wudu'i summa bidu'ail adani. Dan bagus apabila orang yang wudu itu mengerjakannya dua syahadat wudu dengan disambungkan dengan doanya adzan. Jadi doa sesudah wudu disambungkan dengan doa sesudah adzan. Liyu'alliqahu lita'alluqihi, karena berta'alluqnya, berhubungannya pekerjaan itu bin nabiyyi, terhadap nabi, pekerjaannya doa wudu dengan doa adzan, berhubungan bin nabiyyi, terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa bid-du'a li nafsihi, kemudian melanjutkan dengan doa untuk dirinya sendiri. Jadi kalau pas wudu, pas adzan, rapikan dulu zikir-zikir wudunya sampai selesai, baru kemudian jawab adzan seketemunya di mana muadzin sedang beradzan. Wallahu a'lam bissawab. Selesai ini bab adzan. Insyaallah minggu-minggu yang akan datang kita berganti bab yang lain. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.